Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat berdiskusi di hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa pula kita junjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan kami kepada dosen pengampu yaitu Ibu Linda Sundana SPD MPD sebagai pengajar MKWU Bahasa Indonesia kelas 11 dan penghormatan kami kepada teman-teman seperjuangan. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Tamira, saya bertugas sebagai moderator, dan selanjutnya ada Rindiani, Putri Zahara, Nadia Humaira, dan Yoza Al-Hafiz. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu yang berjudul paragraf. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Menurut penganalisaan beberapa sumber yang memberikan keterangan tentang paragraf, maka paragraf dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Saya akan menjelaskan tentang struktur paragraf. Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Untuk mendapatkan paragraf yang baik, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, posisi paragraf. Sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab. Bab-bab suatu karangan yang mengandung kebulatan ide dibangun oleh beberapa anak bab. Anak bab dibangun oleh beberapa paragraf. Jadi, kedudukan paragraf dalam karangan adalah sebagai unsur pembangun anak bab, atau secara tidak langsung sebagai pembangun karangan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa paragraf merupakan satuan terkecil karangan, sebab di bawah paragraf tidak lagi satuan yang lebih kecil yang mampu mengungkapkan gagasan secara utuh dan lengkap. Kedua, batasan paragraf. Pengertian paragraf ini ada beberapa pendapat, antara lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Kemudian, menurut De Jiang G dan Aditya Martaya, paragraf ialah satuan pembagian lebih kecil di bawah sesuatu bab dalam buku. Paragraf biasanya diberi angka Arab. Ketiga, kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. Pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulis. Ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Kemudian yang keempat, struktur paragraf. Mendapatkan banyaknya unsur dan urutan unsur yang pembangun paragraf, struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 7 kemungkinan, yaitu pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat
kalimat topik, kalimat pengembang. Keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Syarat paragraf terdiri dari kesatuan, kepaduan, kelengkapan, panjang paragraf, dan pola susunan paragraf. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Panjang paragraf adalah sebagai tulisan tidak sama, tergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang tak ada asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan lain dengan wajar dan berselain secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak oleh penulis untuk memahami paragraf sebagai satu kesatuan gagasan yang bulat. C. Unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terbagi menjadi 4. Yang pertama, transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas atau penulis. Keempat unsur ini tampil secara bersamaan atau sebagian. Oleh karena itu, paragraf atau topik paragraf mengandung 2 unsur wajib, yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang. Dalam pembuatan satu paragraf harus memiliki unsur-unsur pembangun seperti topik atau tema, gagasan utama, gagasan pokok, dan pokok pikiran. Topik merupakan hal terpenting dalam suatu alinea atau paragraf agar kepaduan kalimat dalam satu paragraf terjalin sehingga bahasa dalam paragraf tersebut tidak keluar dari pokok pikiran yang telah ditentukan sebelumnya. Kalimat utama atau pikiran utama merupakan dasar-dasar dari pengembangan suatu paragraf karena kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung pikiran utama, gagasan, atau ide pokok. Alinea dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu deduktif, kalimat utama diletakkan di awal alinea; induktif, kalimat utama diletak di akhir alinea; variatif, kalimat utama diletak di awal dan diulang pada akhir alinea; dan deskriptif atau naratif, kalimat utama tersebut di dalam seluruh alinea. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelasan dari gagasan utama. Di dalam pembuatan judul atau kepala kerangka ada beberapa syarat, yaitu yang pertama provokatif, yang kedua berbentuk fase, yang ketiga relevan, yang keempat logis, dan yang kelima spesifik. Teknik pengembang paragraf. Teknik pengembang paragraf terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, secara alami. Pengembang paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. 2. Klimaks dan antiklimaks. Pengembang paragraf ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir, disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi yang paling menonjol, kemudian makin lama tidak menonjol, disebut antiklimaks. Dan yang terakhir, umum, khusus, dan khusus umum. Dalam bentuk umum ke khusus umum diletakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Macam-macam paragraf. 1. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan kembali suatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambarannya sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan yang dimaksud pengarang. 2. Argumentasi adalah paragraf yang berisi mengenai argumen atau pendapat yang disertai alasan-alasan kuat dan meyakinkan. Dalam paragraf argumentatif, penulis bermaksud untuk mempengaruhi pembaca melalui penjelasan yang disertai alasan yang sesuai dengan fakta. 3. Deskriptif berisi gambaran mengenai hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. 4. Persuasi
adalah paragraf yang berisi tentang suatu gagasan mengenai suatu permasalahan dengan maksud untuk meyakinkan dan mengajak pembaca melakukan seperti yang diharapkan penulis. 5. Narasi atau paragraf kisahan adalah paragraf yang mengisahkan atau memaparkan suatu kejadian sehingga berurutan atau kronologis. Kerangkaian ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya kronologis dengan maksud memberi arti kepada sesuatu atau serentakan kejadian sehingga dapat memetik hikmah dari cerita itu. A. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. 2. Paragraf penghubung. 3. Paragraf penutup. B. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif. 2. Paragraf induktif. 3. Paragraf campuran. C. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. 1. Paragraf deskriptif. 2. Paragraf proses. 3. Paragraf efektif. 하나쯤에 전부 탕진다